Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa amma man lam ya'nas bid dunya wa lam yuhibba illa Allah wa kana mushtaqan ila liqa'illah faqad takhallasa min sijjid dunya wa muqasati syahawati biha wa qadima ala mahbubihi wa anqata'at anhu al-awaiq was-sawarif wa tawaffara alayhi an-na'imu ma'al amni 'ani zawal abadal abad wa limithli dhalik falya'malil 'amilun wal maqsud anna ar-rajula qad yuhibbu farasah bihaythu law khuyyira baina an yu'khadha minhu wa baina an taldagahu aqrabun athara as-sabra 'ala ladagil aqrab fa idzan alamu firakil faras indahu a'zam min ladagil aqrab wa hubbuhu lil faras huwa alladhi yaldaguhu idza ukhiza minhu farasuhu falyasta'idda li hadhihi al-ladawat fa innal mauta ya'khudhu minhu farasahu wa markabahu wa darahu wa aqarahu wa ahlahu wa waladahu wa ahbabahu wa ma'arifahu wa ya'khudhu minhu jahahu wa qabulah bal ya'khudhu minhu sam'ahu wa basarahu wa a'dha'ahu wa ya'asu min ruju'i jami'i dhalika ilaih fa idza lam yuhibba siwahu wa qad ukhidha jami'u dhalik minhu fa dhalika a'zamu alayhi min al-aqarib wal hayat ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi, adapun orang yang tidak berjinakan hatinya dengan dunia, orang yang tidak berjinakan hatinya dengan dunia dan tidak mencintai selain Allah Ta'ala dan ia rindu kepada perjumpaan dengan Allah, maka ia terlepas dari penjara dunia dan kekerasan nafsu syahwat di dunia. Ia datang kepada yang dicintainya, terputus daripadanya segala rintangan dan yang memalingkan, dan menjadi sempurna atasnya kenikmatan serta aman dari kehilangan untuk selama-lamanya. Maka untuk seperti inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Artinya bahwa orang yang hatinya itu tidak jinak dengan duniawi dan dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ingin berjumpa dengan Allah, maka orang ini begitu dia meninggal dunia, dia tidak akan menemui sesuatu yang menyakitkannya. Karena dengan kematian itulah dia terbebas daripada halangan, daripada rintangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lawan daripada yang sebelumnya. Orang yang hidupnya mencintai dunia dan tidak ingin bertemu dengan Allah, nah orang ini apabila mati maka dia penuh dengan gigitan-gigitan ular dan kalajengking. Karena dia berpisah dengan segala yang dicintainya daripada dunia dan dia bertemu dengan Tuhan yang selama ini dia tidak ingin berjumpa dengannya. Maka dengan kematian maka bermacam-macamlah siksa dan azab daripada ular dan kala yang ditemuinya di alam barzakh atau di alam kubur itu. Nah, bermula yang dimaksud adalah contohnya bahwa seseorang kadang-kadang ia mencintai kudanya. Dia mencintai kudanya. Di mana jikalau disuruh memilih di antara kuda itu
diambil daripadanya dan ia disengat oleh kalajengking, niscaya ia memilih sabar atas sengatan kalajengking. Nah, ini orang disuruh pilih, hakun mau digigit kala kah atau kehilangan kuda kah? Nah, karena ia mencintai dengan kudanya itu, maka dia sanggup menahan sakitnya gigitan kalajengking asal kudanya itu kada hilang. Contohnya lagi umpamanya di situ ada barang benda yang dia cintai. Nah, untuk menyelamatkan yang dia cintai itu, dia mesti melangkah masuk ke dalam api terlebih dahulu. Hendak menyelamatkan barang nang inya sayangi itu mesti masuk ke dalam api terlebih dahulu. Misalnya ini ada kebakaran, nah di rumahnya banyak barang harta benda yang dia cintai, baik itu manusia atau barang atau benda. Nah, rumah ini terbakar oleh api. Cuma karena dia sangat sayangnya dengan barang atau orang yang dalam rumah itu, dia bersedia menyeberang api. Nah, biar tubuhnya sakit asal dia bisa menyelamatkan barang yang dicintainya itu. Nah, berarti orang yang seperti ini, orang yang sangat sayang kepada sesuatu, dia rela berkorban biar tubuhnya dijilat oleh api. Nah, niscaya ia sabar atas sengatan kalajengking karena sayang dengan kudanya. Jadi kepedihan berpisah dengan kudanya baginya itu lebih berat daripada sengatan kalajengking. Ini biar tubuhnya digigit, disangat oleh kalajengking asal ia bisa menyelamatkan kudanya. Sebab dia berpikir bahwa kehilangan kuda itu lebih berat dia rasakan daripada sakitnya digigit kala itu. Nah, pertimbangannya itu. Kehilangan kuda itu dianggapnya lebih payah daripada digigit kalajengking. Nah, dia korbankan tubuhnya digigit kalajengking asal menyelamatkan kuda itu. Nah, dan cintanya kepada kuda itulah yang menyengatnya apabila kudanya diambil daripadanya. Kalau kuda itu hilang, maka sakit yang dideritanya lebih sakit daripada sengatan kalajengking itu. Nah, ini contoh orang yang mencintai kuda itu. Nah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk sengatan-sengatan ini. Kalau orang banyak mencintai benda, barang, manusia di dalam dunia ini, banyak yang dia cintai. Nah, maka dia begitu mati, maka dia mesti siap untuk menerima gigitan-gigitan karena kehilangan yang dia cintai itu. Satu yang dia cintai, kehilangan itu menyakitkan hatinya. Dua kehilangan, dua yang menyakitkannya. Tiga yang hilang yang dicintainya, tiga yang menyakitkannya. Empat hilang yang dicintainya, empat yang menyakitinya. Nah, jadi ular-ular kala-kala yang di alam kubur itu ditamsilkan dengan sakitnya dia karena berpisah dengan barang-barang atau orang-orang yang dia cintai tadi. Nah, jadi kalau orang tadi cintanya hanya kepada Allah, kalaupun dia mencintai dunia, cintanya pun karena Allah juga. Nah, orang ini begitu mati, nah, ini kada akan mengetahui, kada akan merasakan gigitan-gigitan kalajengking di alam kubur itu. Bahkan kesenangan yang didapatnya karena sudah bisa melewati halangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ia bersiap-siap untuk sengatan-sengatan ini, karena sesungguhnya kematian itu
mengambil daripadanya kudanya, kendaraannya, rumahnya, kebunnya, istrinya, anaknya, kekasih-kekasihnya, dan kenalan-kenalannya, dan mengambil daripadanya kedudukannya dan penerimaannya, bahkan mengambil daripadanya pendengarannya, penglihatannya, dan anggota-anggota badannya, dan ia berputus asa dari kembalinya sekalian yang demikian itu kepadanya. Nah, jadi artinya sakitnya orang yang mati itu tergantung sebanyak apa yang dia cintai daripada dunia ini. Makin banyak dia mencintai dunia ini, maka matinya makin sakit. Terutama sakitnya itu dia akan kehilangan yang dia cintai, yang tidak akan bisa dia dapatkan kembali. Jadi itu diibaratkan dengan sengatan-sengatan ular, sengatan-sengatan kalajengking tadi. Misalnya ada 20 macam yang dia cintai dalam dunia ini. Nah, maka di alam kubur dia akan menerima sakit, menerima siksaan seperti gigitan 20 ular atau 20 kalajengking. 30 macam yang dia cintai dari dunia ini, kendaraannya, rumahnya, kebunnya, anaknya, dan sebagainya. Makin banyak yang dia cintai, maka berpisah dengannya makin sakit. Nah, itu diumpamakan dengan gigitan-gigitan ular dan kalajengking itu. Maka apabila ia tidak mencintai selainnya, kecintaannya hanya itu, rumah, kendaraan, kebun, toko, ternak yang dicintainya, dan telah diambil semuanya yang demikian itu daripadanya, dengan mati semua diambil, maka itu lebih besar atasnya daripada kalajengking dan ular, lebih sakit daripada gigitan kalajengking dan ular itu. Dan sebagaimana jikalau demikian itu diambil daripadanya dan ia masih hidup. Kita bayangkan kalau kita ini masih hidup, diambili orang semuaan. Kendaraan kita dirampas orang, rumah dirampas orang, bini dirampas orang, anak dirampas orang, kebun dirampas orang, semuaan diambil orang secara paksa. Nah, kayak apa kepedihan yang kita rasakan pada waktu hidup di dalam dunia ini. Nah, sehingga hanya selembar kain yang tersisa. Selain semuanya diambil, dirampas oleh orang secara paksa. Nah, bagaimana kita membayangkan sakitnya pada waktu yang demikian itu. Dan sebagaimana jikalau demikian itu diambil daripadanya dan ia masih hidup, maka besarlah siksaannya. Maka begitu pula apabila ia meninggal dunia. Karena sesungguhnya kami telah menjelaskan bahwasanya makna yang memperdapati kepedihan dan kelezatan itu tidak mati. Nah, orang yang mati itu bukan hilang kepedihannya, bukan hilang kelezatannya. Bahkan azabnya sesudah mati itu lebih berat. Jadi artinya kalau kita hidup dalam dunia, diambil orang secara paksa seluruhnya, tentu sangat menyedihkan. Oh, barang, benda, manusia yang kita cintai itu dirampas orang secara paksa, sehingga yang tinggal hanya selembar kain di tubuh kita. Nah, kita membayangkan kayak apa sakitnya kita pada waktu itu. Nah, kalau kita mati ya demikian, sama halnya, dan itu lebih pedih lagi dengan kematian itu. Karena ia pada waktu hidup dapat terhibur. Nah,
dengan sebab-sebab yang dapat menyibukkan semua panca inderanya dari duduk-duduk dan berbicara, dan dapat terhibur dengan harapan kembali kepadanya, dan dapat terhibur dengan harapan pergantian daripadanya, dan tidak ada hiburan setelah mati. Kalau kita hidup dirampas orang seluruhnya dari kita masih bisa kawaja menghibur diri. Mungkin dibawa-bawa kawanan, dibawa berjalanan, ada kawan yang datang menghibur kita. Nah, kalau sudah mati, dirampas orang juaranya semuaan itu. Nah, kada ada lagi hiburan yang kita harapkan, dan kada ada harapan lagi untuk bisa kembali seluruhnya yang pernah kita cintai itu. Karena tertutuplah atasnya jalan-jalan hiburan dan hasillah keputusasaan. Jadi orang sudah mati itu setelah dirampas daripadanya seluruhnya, dan dia menderita karena mencintai yang dirampas orang tadi, dan kada ada lagi yang menghiburinya. Orang yang sudah mati itu terputus daripada hiburan-hiburan. Kecuali yang bisa menghibur orang mati itu adalah sedekah jariyah. Nah, orang ini waktu hidup ini ada mengulah masjid, membantu berulah kebaikan. Nah, sehingga sewaktu-waktu datang kiriman kepadanya. Nah, itu paling-paling bisa menghibur dengannya. Atau yang hidup ini kawan-kawannya, anak-anaknya atau siapa mengirimkan doa kepadanya. Nah, itu yang menjadi penghibur. Lain pada itu, kada ada yang bisa menghibur orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi setiap baju atau gamisnya dan sapu tangannya yang disukainya, di mana berat atasnya jikalau diambil daripadanya, maka ia tanpa menyesal atasnya dan terpaksa dengannya. Maka kalau ia ringan di dunia, maka ia selamat. Dan itulah yang dimaksud dengan perkataan mereka, selamatlah orang-orang yang meringankan. Artinya makin sedikit barang benda manusia yang kita cintai dalam dunia ini, maka akan makin ringan keadaan kita di alam kubur sesudah mati itu. Makin banyak harta benda macam-macam yang kita cintai dalam dunia ini, maka itu akan menjadi susah, akan menjadi sakit di alam kubur, karena kita berpisah dengannya secara paksa, tanpa sedikit pun ada kemampuan daripada kita untuk menahannya atau menolaknya. Dan sebagaimana keadaan orang yang dicuri daripadanya 1 dinar itu lebih ringan daripada keadaan orang yang dicuri daripadanya 10 dinar. Nah, kita kehilangan 1000 lebih ringan daripada orang yang kehilangan 10.000. Nah, lebih ringan, kita cuma hilang 1000. Ini 10.000, ini lebih sulit, lebih susah. Nah, kayak itu juga artinya orang yang mati sedikit ingin mencintai dunia ini, maka dia akan lebih ringan daripada orang yang mati banyak mencintai macam-macam daripada dunia. Maka begitu pula keadaan orang yang mempunyai 1 dirham itu lebih ringan daripada keadaan orang yang mempunyai 2 dirham. Dan itulah yang dikehendaki. Itulah yang dikehendaki dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibud dirham akhaffu hisaban min sahibid dirhamain. Artinya orang yang memiliki 1 dirham adalah lebih berat, lebih ringan hisabnya daripada orang yang memiliki 2 dirham. Dan tidak ada sesuatu dari dunia yang tertinggal daripadamu ketika mati, melainkan itu adalah penyesalan atasmu sesudah mati. Makin banyak yang ditinggalkan daripada dunia, makin banyak penyesalannya sesudah mati itu. Maka kalau kamu menghendaki, maka perbanyaklah. Bila hendak banyak menyesal, banyakilah mencintai daripada dunia. Dan kalau kamu ingin
maka persedikitlah. Kalau hendak kada banyak kesusahan-kesusahan sesudah mati, maka sedikitilah mencintai daripada dunia ini. Kalau kamu memperbanyak, maka kamu tidak memperbanyak melainkan dari penyesalan. Dan kalau kamu mempersedikit, maka kamu tidak meringankan melainkan dari belakang. Dan hanya saja banyak ular dan kalajengking dalam kubur orang-orang kaya yang menyukai kehidupan dunia atas akhirat dan merasa senang dengannya dan merasa tentram kepadanya. Maka inilah makam-makam iman dengan ular kubur dan kalajengking dengan macam-macam azab lainnya. Nah, jadi itulah penjelasan daripada hadis Nabi bahwa seseorang yang tidak beriman kepada Allah, begitu dia mati maka diutus kepadanya 99 ular yang masing-masing ular itu mempunyai 9 kepala. Nah, itu artinya isyarat bahwa makin banyak orang ini mencintai sesuatu daripada dunia, maka makin banyak yang akan menyengatnya di dalam kubur. Itu bisa dipahami bahwa memang ular itu yang menyengatnya, atau bisa diartikan bahwa itu adalah sakitnya meninggalkan sesuatu yang banyak dicintainya dan disayanginya itu. Abu Sa'id Al-Khudri melihat anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidur. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi bermimpi bertemu anaknya yang sudah meninggal dunia. Lalu ia berkata kepadanya, "Wahai anakku, nasihatilah aku." Anaknya menjawab, "Janganlah kamu menyalahi Allah Ta'ala pada apa yang Dia kehendaki. Jangan menyalahi Allah, karena itu akan menimbulkan kesusahan, penyesalan sesudah mati." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Wahai anakku, tambahkanlah nasihat kepadaku." Apalagi nasihat lain pada itu. Anaknya berkata, "Wahai ayahku, engkau tidak sanggup." Abu Sa'id berkata, "Katakanlah." Anaknya berkata, "Janganlah engkau jadikan antaramu dan Allah satu baju gamis." Nah, maka ia tidak memakai baju gamis selama 30 tahun. Nah, artinya janganlah banyak mencintai, menyukai daripada dunia itu. Nah, karena itu semua yang dicintai daripada dunia itu akan menyusahkan kita, akan mempersulit kita mulai alam kubur sampai seterusnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu bertanya, manakah yang benar dari 3 makam ini? Pada minggu yang lalu Rasulullah menyatakan bahwa di dalam kubur itu akan datang 99 ular, yang masing-masing ular 9 kepala, yang menyengat, menggigit orang yang di dalam kubur itu, yang mana mereka waktu hidupnya mencintai daripada dunia ini. Diperiksa di kubur, orang kafir mati kada ada ularnya. Nah, itu kan orang kafir tuh mati, diperiksa kan kita lihat ada ularnya. Nah, kayak apa caranya mempaham hadis Nabi itu, sedangkan Nabi itu kada mungkin kada bujur apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan ini berlawanan dengan kesaksian kenyataan yang ada. Orang yang mencintai dunia, maka dia akan digigit ular-ular di dalam kubur. Begitu orang cinta dunia ini mati, diawasi, diperiksa, kan ada ular-ularnya. Nah, jadi antara kenyataan dengan hadis Nabi itu beda. Nah, kayak apa caranya supaya kita bisa menerima apa yang disampaikan Nabi itu, walaupun kenyataan yang kita lihat ini kada sesuai. Nah, semalam disebutkan Imam Ghazali itu ada 3 macam jawabannya. Satu jawabannya,
orang yang di alam kubur itu sudah pindah dari alam dunia kepada alam malakut. Nah, alam malakut itu kada kau lagi dilihat dengan mata kepala ini. Nah, jadi itu orang dalam kubur, orang sudah pindah dari dunia kepada alam malakut, dan itu kada bisa lagi dilihat oleh mata kepala. Jadi pernyataan Nabi bahwa di situ ada ular banyak itu kita percaya. Nah, kita yakin bahwa itu ada. Kenapa kada ada barangnya kita lihat? Karena itu bagian dari alam malakut yang kada bisa dijangkau oleh mata kepala ini. Nah, itu satu jawaban. Nah, jawaban yang kedua dijelaskan Sidin bahwa orang yang sudah mati itu sama dengan kita, dengan kawan kita yang lagi tidur, yang lagi guring. Nah, kawan kita guring digigit ular. Nah, inya kuciak, kita ada tahu digiganya. Orang nang guring ni bermimpi disasahi orang gila. Nah, di kampungnya lawan parang, inya buka minta tolong. Kita yang dihigak ada mendengar. Nah, orang dalam kubur pun bisa juga demikian. Inya menerima siksa dari Allah dengan siksa yang dahsyat, tapi kita di atasnya ada tahu, ada mendengar. Nah, itu jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang ketiga, bisa juga ular-ular yang dimaksud Nabi itu bukan ular berbentuk ular, tapi artinya sakitnya sama dengan sakit dipatuk ular. Nah, jadi orang yang mencintai dunia ini melebihi daripada mencintai Allah, begitu dia mati dia akan digigit ular. Bukan ular menggigit, tapi sakitnya sama dengan digigit ular. Nah, untuk membayangkan dalam pikiran kita, lalu disampaikan oleh Nabi dengan ular. Padahal bukan ular, cuma sakitnya sama dengan orang yang digigit ular sedemikian banyak itu. Nah, jadi ada 3 makam. Nah, kalau kamu bertanya manakah yang benar dari 3 makam ini, maka ketahuilah bahwasanya pada manusia ada yang tidak menetapkan selain yang pertama dan ingkar kepada yang sesudahnya. Ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar adanya. Orang yang dikubur, dihimpit kubur, disiksa, dipukuli, walaupun kita kadang melihat karena bida alam. Dan apa yang disampaikan Nabi itu benar, kita wajib percaya. Nah, sebagian manusia ada yang mengikuti pendapat itu, dan dia ingkar kepada yang sesudahnya, makam yang kedua dan ketiga. Dan di antara mereka ada yang ingkar kepada yang pertama dan menetapkan yang kedua. Ini memaham pun Nabi itu kayak orang guring. Dia bermimpi, sakitnya dalam mimpi sama. Cuma kalau diketahui oleh orang yang di sampingnya. Nah, ada yang umpat di situ. Dan di antara mereka ada yang tidak menetapkan selain yang ketiga. Artinya dalam kubur memang kada ada ularnya, cuma si mayat ini menderita sama sakit dengan orang yang digigit oleh sedemikian banyak ular. Nah, ularnya kada ada, cuma sakitnya sama. Itu perumpamaan aja, contoh aja. Nah, jadi ada 3 pendapat nih. Ada satu golongan manusia ikut kepada pendapat yang pertama, pendapat kedua, pendapat yang ketiga. Dan hanya saja yang benar yang terbuka bagi kami, ujar Imam Ghazali, dengan jalan penglihatan hati adalah bahwasanya sekalian yang demikian itu pada tempat mungkin. Itu mungkin, semuaan mungkin. Mungkin makam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu mungkin. Artinya bisa terjadi. Orang yang di dalam kubur itu, nah bisa dia dikirim Allah ular. Nah, cuma ularnya ini ular bukan ular alam dunia, ular alam sana yang kada bisa dilihat oleh mata. Nah, bisa itu. Bisa juga orang yang digigit ular itu orang yang diumpamakan seperti orang bermimpi. Nah, bisa juga sakitnya sama dengan sakit digigit ular walaupun ularnya kada ada. Semua itu mungkin. Dan bahwasanya barang siapa ingkar kepada sebagian demikian, maka itu adalah karena sempitnya kandungannya dan kebodohannya tentang luasnya kudrat Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban-keajaiban pengaturannya.
Lalu ia ingkar daripada perbuatan-perbuatan Allah, apa yang ia tidak berjinakan hatinya dengannya dan tidak menyukainya. Nah, orang yang ingkar terhadap azab kubur itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak luas penglihatannya, orang-orang yang tidak mengetahui tentang kudrat Allah dan segala keajaiban-keajaiban tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu adalah suatu kebodohan dan kekurangan. Memang ada juga manusia yang mengatakan azab kubur itu ada. Kayaknya di padang mahsyar di akhirat kayaknya surga atau neraka. Nah, ini orang yang kada percaya dengan makam yang pertama tadi, kada percaya dengan makam yang kedua, yang ketiga, dia mengatakan dalam kubur kada ada azab. Kayaknya di sana aja, di alam sana, di padang mahsyar, di akhirat, neraka atau surga. Nah, ini orang yang lemah mata hatinya, yang kada melihat dengan sebenarnya kandungan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ketiga jalan ini dalam penyiksaan adalah mungkin. Padahal mungkin apa yang disampaikan Nabi itu bisa terjadi. Dan membenarkannya adalah wajib. Nah, kita wajib membenarkan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi, orang yang dalam kubur itu bisa disiksa, bisa diberikan nikmatan. Itu wajib kita membenarkannya. Kita jangan umpat pendapat yang mengatakan bahwa dalam kubur itu kada ada azab, kada ada nikmat. Kayaknya di akhir aja surga atau neraka. Nah, jangan mengikuti pendapat itu. Nah, pendapat yang kita ikuti bahwa apa yang dikatakan Nabi bahwa di kubur itu ada azab, ada nikmat, nah itu wajib kita benarkan. Dan banyak hamba yang disiksa dengan satu macam dari macam-macam ini. Nah, siksa dalam kubur macam-macam tergantung kesalahannya, tergantung banyak yang dia cintai daripada dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hamba yang disiksa dengan satu macam dari macam-macam ini, dan banyak hamba yang terkumpul atasnya tiga macam ini. Nah, kita memohon perlindungan dengan Allah dari azab Allah sedikitnya dan banyaknya azab Allah itu. Nah, inilah yang benar. Maka benarkanlah itu secara taklid. Nah, kita kada perlu memikirkan urusan-urusan semacam ini, kita cukup taklid kepada Nabi. Nabi mengatakan bahwa orang yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah, dia dikubur akan digigit ular. Nah, kita taklid dengan Nabi, yakini bahwa itu bujur. Kada perlu kita menggunakan akal pikir kita artinya. Ujar Nabi orang yang baik, orang yang ahli taat, orang yang beriman, begitu masuk kubur, dia akan dilapangkan kuburnya sekian puluh hasta. Percaya dengan itu dan taklid. Kada perlu kita menggunakan akal. Nah, lain hal urusan ilmu tauhid. Tuhan itu esa, Tuhan itu kidam, baka. Nah, itu kita menggunakan akal disuruh untuk mencari Tuhan itu esa. Apa dalil akalnya? Karena kalau Tuhan itu dua, ya rusak sudah dunia ini. Saya kung hendak A, saya kung hendak B. Nah, kalau Tuhan itu kada kidam, berarti sama ya lawan kita. Kada mau Tuhan sama lawan kita. Nah, itu akal digunakan untuk ilmu tauhid seperti itu. Nah, kalau untuk hal sedemikian tentang akhirat, tentang azab kubur, itu kita 100% taklid, mengikut percaya apa yang jar Nabi, kada usah memikirkan akal kita. Inilah yang benar, maka benarkanlah itu secara taklid. Maka sedikit sekali di atas permukaan bumi orang yang mengenal demikian secara tahqiq. Memang ada juga orang-orang yang khusus yang diberikan Allah pengetahuan, seperti Nabi kita. Nabi kita beliau liwat dengan sahabat, lalu ada kubur. Nah, jadi Nabi, wahai sahabatku, ini kuburnya orangnya sedang disiksa di dalamnya. Nabi tahu itu, sahabat ini kan tahu. Kenapa aja Nabi disiksa dalam kubur ini? Yang satu ya Nabi pembarang bakami, sehingga najisnya kesana kemari, sembahyangnya jadi kadesah. Yang kedua ini suka anjur atar,
Nah, maulah orang bermusuhan. Nah, ini dia Nabi. Nah, ini Nabi bisa melihat secara tahqiq nyata. Dan itu kada banyak orang-orang yang diberi seperti itu. Umumnya di permukaan bumi ini kita hanya taklid, hanya mengikut, percaya apa yang jar Nabi, walaupun itu kita kada melihat, kada mendengar, dan kada masuk dalam akal kita. Kada masuk dalam akal kita, tapi kita taklid percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi tentang azab kubur, nikmat kubur itu benar adanya. Dan yang saya wasiatkan kepadamu dengannya, ujar Imam Ghazali, adalah bahwa kamu tidak memperbanyak perhatianmu pada penguraian yang demikian itu, dan janganlah menyibukkan dirimu dengan mengenalnya. Bahkan bersibuklah dengan memikirkan mengenai menolak azab bagaimanapun adanya. Nah, jadi Imam Ghazali jangan menggunakan akal untuk mencari kebujuran, kebenaran hadis Nabi itu. Jangan gunakan akal ke situ. Tapi gunakanlah akal bagaimana caranya untuk menolak azab itu. Itu lebih penting daripada mengakalannya itu. Ya Nabi orang yang dikubur, kalau orang ini orang jahat, kuburnya akan berubah jadi api. Itu kada usah dipikirkan, kada usah dicek benar engkau kuburnya ada apinya, kada usah itu. Nang dipikirkan kayak apa cara supaya kita jangan macam itu. Nah, itu lebih baik. Dan janganlah menyibukkan dirimu dengan mengenalnya, bahkan bersibuklah dengan memikirkan mengenai menolak azab bagaimanapun adanya. Azab itu. Kalau kamu membiarkan amal dan ibadah dan menyibukkan diri menyelidiki tentang yang demikian itu, maka kamu adalah seperti orang yang ditangkap oleh penguasa dan ditahannya untuk dipotong tangannya dan dihilangkan batang hidungnya. Lalu ia sepanjang malam berpikir bahwa apakah ia dipotong dengan pisau atau dengan pedang atau dengan pisau pencukur. Dan ia membiarkan jalan tipu daya menolak pokok siksaan itu darinya. Ini adalah puncak kebodohan. Nah, ini orang nih ditangkap oleh raja. Ikam isok ujar raja, isok ikam kutatak tangan, kutatak hidung. Nah, sama laman ini memikirkan lawan napakar aja masuk menatak aku nih kena lawan lading kah, lawan parang kah. Nah, sebenarnya yang baik dipikirkannya malam itu kayak apa cara supaya rakyat jangan menatak, itu yang lebih penting dipikirkannya. Nah, isuknya kayak apa caranya memandiri raja, nah supaya isuk jangan jadi menatak hidungku, menatak tanganku. Nah, lebih baik berpikir itu malam itu pada memikirkan lawan apa raja kena menatak. Nah, sama halnya dengan demikian. Ya Nabi dikubur ada azab, kada perlu meneliti azab apa di kubur itu. Yang penting kita supaya jangan diazab. Nah, itu yang dipikirkan itu lebih utama. Telah diketahui secara pasti bahwa seorang hamba itu tidak terlepas setelah meninggal dunia dari siksaan yang besar atau kenikmatan yang kekal. Maka semestinya bahwa persiapan untuk itu bagi yang demikian itu. Itu persiapannya. Dalam kubur pasti ada kenikmatan besar, ada siksaan yang besar. Yang kita pikirkan adalah persiapan supaya dapat kenikmatan, jangan sampai dapat siksaan. Adapun penyelidikan tentang perincian siksaan dan pahala adalah perbuatan yang tidak perlu dan menyia-nyiakan waktu. Nah, selanjutnya masih tentang azab kubur. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه